Komisi Pemilihan Umum optimis rekapitulasi suara di tingkat nasional akan rampung pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU menyatakan bahwa rekapitulasi berjenjang terus dilakukan dan pengesahan suara provinsi di tingkat nasional terus berlangsung. Kalau dilihat optimis atau tidak, kalau lihat proses yang berlangsung di tingkat provinsi ya, yang sekarang ini berlangsung, relatif update-nya relatif sudah mulai satu persatu selesai. Dan kalau lihat datanya dan kemudian track selama proses rekap yang berlangsung secara terbuka dengan data-data yang kemudian kita bisa periksa secara bersama-sama, kami tentu saja optimis untuk tanggal 20 Maret mendatang itu akan melakukan penetapan secara nasional pemilu 2024. Sementara itu, manajer program Perludem Fadli Ramadhanil menyatakan KPU telah gagal memenuhi jadwal tahapan pemilu. Fadli juga mengingatkan agar KPU berhati-hati menggunakan istilah force majeure bila ada keterlambatan dalam rekapitulasi penghitungan suara. Hari ini, menurut saya Mas Leo, yang terjadi adalah kegagalan KPU dalam memanajemen penyelenggaraan pemilu, khususnya proses rekapitulasi. Banyaknya protes, banyaknya keberatan, dan banyaknya keinginan untuk membuka kembali hasil atau bahkan keinginan untuk membuka kembali kotak suara di beberapa daerah, itu kan disebabkan oleh adanya kegagalan juga dalam proses manajemen pemungutan dan penghitungan suara. Artinya ada proses di kecamatan yang juga bermasalah, dan ada proses di KPU Kabupaten Kota yang juga bermasalah, dan kemudian sampai kepada proses di provinsi. Nah, itu yang harusnya dijelaskan. Jadi jangan terlalu mudah juga menggunakan istilah force majeure, takutnya nanti malah misleading begitu ya. Orang nanti menduga jangan-jangan di daerah itu ada bencana alam, ada kerusuhan, ada sesuatu yang di luar kendali KPU. Kalau ini semuanya di dalam kendali KPU, tapi yang terjadi adalah kegagalan dalam manajemen tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemirsa, jelang penetapan hasil pemilu 2024, Bawaslu mendukung opsi KPU untuk mengadakan rapat rekapitulasi dua panel jika dibutuhkan. Berkaca dari rapat pleno rekapitulasi Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung dinamis, Bawaslu kembali mengingatkan KPU tentang opsi yang pernah direkomendasikan KPU tentang pengadaan rekapitulasi dua panel agar berlangsung efektif. Kita akan melihat apakah memang ini mengganggu atau juga justru menghambat tahapan. Bisa saja kalau di waktu-waktu yang akan datang KPU sudah menawarkan opsi ke depan kalau memang waktu sudah mendekati hari H penetapan hasil akan dibuka dua panel rekapitulasi di tingkat. Proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di Mataram, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. KPU NTB pun sempat menskorsing rapat pleno rekapitulasi agar bisa kembali kondusif. Kericuhan terjadi saat rapat pleno terbuka penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat KPU Provinsi NTB pada Minggu malam. Salah satu saksi Dewan Perwakilan Daerah bernama Syukron mengamuk dengan melempar piring makan, papan nama dan juga botol air minum. Setelah dilakukan sanding data oleh KPU. Saksi DPD lain juga mengamuk dengan menendang meja dan juga keluar meninggalkan ruang rapat pleno usai menuntut penjelasan ke Bawaslu NTB terkait hasil yang ditip X atau dihapus di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Karena ricuh, KPU NTB sempat menskorsing rapat pleno rekapitulasi dan juga dilanjutkan setelah 10 menit agar ruang rapat pleno bisa kembali kondusif. Tapi terhadap sebuah nilai, sebuah angka, mari pertanggungjawabkan juga hasilnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.